agent nakal gitu. Oh Banyak, gitu. ya. Ditaro bukan tanah dia. Cuma Oh, ditaro tempel jadi banyak gitu. Ada 14 lak oh, gitu. kayak scam gitu maksudnya. Orang bingung teleponnya gimana. Oh, Banyak banget nomor. bisa juga ya. Iya Oke, begitu. oke, oke. Jadi ya nggak tahu juga itu gimana ya mereka ngakalinnya gimana. Susah Cuma ya. mungkin mereka ada Oke, selamat datang Ya, Ko Roland. ya, terima kasih Hansen. Jadi ini kita santai-santai aja ngobrol Mhm, biasa. Ini kita konteksnya ini pagi-pagi, orang lagi kerja, lagi pengen dengerin podcast. mhm. Jadi kita nggak perlu detail ke edukasi segala macam. Oke, Kita nih ada berita-berita, ya, kita diskusi berita-berita baru aja gitu. oke, siap. Nah, ada di merdeka.com terakhir. Dia ngomongin ada dulu pembunuhan di Pulau Mas. Oke. Sekarang rumahnya udah kejual. Iya, 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 iya. Nah, itu dulu susah banget jualnya katanya 1,5 tahun tuh. Oke. Itu nyari-nyari pembeli katanya angker semua. Iya, 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 iya. Pernah ada pengalaman gini nggak di sini? Nah, ini soal ini kan termasuk perspektif pembelinya masing-masing ya. Hmm. Saya juga waktu itu pernah dengar berita ini, terus kalau nggak salah di news-nya dia bilang, "Tapi itu penjualnya kok nggak kasih tahu kalau ini bekas rumah orang pernah dibunuh," gitu ya. Hmm. Karena kan kembali ke tadi yang saya bilang soal tergantung pembelinya, ada pembeli yang masa bodoh lah, Ya. pernah pembunuhan kek, apa kek, di sini nggak masalah, Hmm. karena rumah ini nantinya saya mau sewakan. Oke. Dan tenannya nggak mungkin nanya ada orang mati di sini atau gimana kan, yang penting lokasi bagus, harganya pas dengan isi dompet, ya udah silakan gitu ya. Oke. Tapi ada juga orang yang khawatir. Nah, kalau kebetulan itu kan di state ini ya, di state mana Illinois ya kalau nggak salah ya? Illinois, Iya, iya, atau apa? yang tadi yang rumah yang barusan ini. Oh, ini di Pulau Oh, Mas. di Pulau Mas? Oh, Pulau Jakarta ya? Iya, 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 iya. Jakarta ya. Oh, iya, iya, kalau nggak tahu saya kalau di Jakarta, Mungkin kalau yang di sini gitu cerita. kalau di Washington State, itu tuh, sering sih ya, maksudnya gini loh, Sering ya di sini ya. banyak banyak banget gini, jadi kejadiannya memang ada beberapa state yang apa namanya, nggak boleh di-reveal, Hmm. ada yang mesti di-disclose, ada yang nggak apa-apa nggak di-disclose, ada yang kalau nggak bilang nggak apa-apa, juga nggak apa-apa. Hmm. Di sini sih sebenarnya nggak di-disclose, tapi kita tahu, tapi yang tahu maksudnya agent-nya. Hmm. Nah, ini juga tergantung masing-masing agent ya kalau misalnya kerja ya. Ya. Kalau dia bilang estate sale, biasanya kayak gitu ya, di agent punya, apa namanya, komputer, kita punya website, kan ada masing-masing agent punya kan yang ada isi Iya, ada detail-detailnya. STP gitu ya. Di situ dikasih tahu ini estate sale, dia bilang penjualnya meninggal dunia. Oke. Ya kita ya pasti meninggal di rumahnya lah ya, atau nggak Hmm. tahu juga di jalan, tapi Ya. intinya penjualnya meninggal. Tapi dari pengalaman saya selama ini sih nggak masalah ya. Maksudnya dari klien-klien yang dari orang sini atau dari negara lain, nggak mempermasalahkan gitu loh. Soalnya juga mungkin rata-rata mereka cuma buat investasi ya. Jadi Hmm. rumahnya disewakan lagi gitu. Hmm. Jadi ya kayak gitu-gitu Banyak nggak gitu. iya, dan itu nggak kalau dari pengalaman saya di real estate di sini, nggak begitu pengaruh di nilai jual rumah. Karena satu, Seattle ini kan lagi berkembang. Hmm. Orang mati-matian cari rumah yang good deal, Iya. ya kan? Soalnya Harga juga naik terus di sini ya. iya, Ya. jadi kalau misalnya, wah rumah hantu ya udah ambillah yang daripada tinggalnya mesti transportasinya 2 Hmm. jam, Hmm. mendingan rumah hantu yang dekat sini, ya udah, kita jadi dia ambil rumah itu mungkin misalnya orangnya single ya, Hmm. dia tinggal satu kamar, kamar sisa saja buat teman-temannya disewakan, bisa juga gitu. Jadi buat kita di sini nggak terlalu, makanya saya bilang itu nggak terlalu orang sampai, nggak mau beli dah," atau, saya mau tawar lebih." Orang lain pasti udah langsung ambil gitu. Hmm. Heeh. Bedanya di culture-nya gitu ya. Betul, dan supply dan demand juga. Supaya di Iya, Hmm. iya, iya, betul, betul sekali, heeh. Kalau di Indo, saya Iya. kemarin ngobrol sama orang Bali. Oh, iya, iya. Katanya ada satu angker rumah. Iya. Sampai sekarang nggak ada yang mau beli katanya. Oh, oke. Iya. Ada Iya, lihat macam-macam culture gitu nggak? iya. Bedanya kayak di Indo sama di sini. Ini balik lagi, kalau memang karena di culture-nya Asia kan, kita tuh dengan hal-hal yang mistis itu sangat sensitif ya. Superstitious. Super sih, iya kan, wah itu Lumayan. ada penunggunya. Ya. Nah ini kan Maghrib bisa pulang gitu. Ya. bagus sekali nih kamu bawa topik ini, soalnya kalau saya, kan rata-rata saya punya klien itu kan kalau nggak dari orang Amerika, Hmm. biasanya orang Indonesia Hmm. atau orang dari China. Orang China juga kan biasanya kan
kayak feng shui dan lain Iya, macam-macam ada kan feng shui. pengaruh ya. Heeh. Orang Indonesia juga biasanya kadang-kadang. Nah, cuman kalau yang rumah-rumah hantu memang sih orang Indonesia lebih, aduh, ini nih apa serem ya. Tapi soal seremnya saja, bukan soal kayak jual belinya gitu. Hmm. Kalau yang orang bule, wah itu lebih masa bodohnya 100%. Rumah dia Iya. arah matahari kemanapun aja dia nggak peduli. Iya. Kayak ini feng shui-nya apa itu feng shui katanya, yang penting ada rumah, hajar. Nah, itu Hmm. enaknya kalau makanya saya bilang enaknya di sini tuh nggak ada. Menambah gitu ini ya. Iya, Bener-bener kalau semuanya hitam di atas putih gitu ya. betul. Kalau orang yang dari China kan, "Oh, ini rumah ada mana nih ya? Hmm. Selatan, timur, utara mana?" Wah, pasti tanya. Selalu saya, oh ya, jadi saya udah kalau sama mereka lihat rumah, sudah prepare-in. Hmm. Kalau yang orang bule, "Oh, ini rumahnya bagus ya, lokasi bagus, oke ambil." Iya, ya, tapi orang Gitu ya. Asia Heeh. itu ada kayak apa namanya, dia punya list Hmm. rumah ada mana, lebih tinggi dari jalan atau enggak. Hmm. Apa namanya, ini pernah ada orang mati atau enggak, angker orang Indonesia Ya, terutama ya, orang Indo angker ya. enggak ini? Wah, itu kayak gitu-gitu ada. Hmm. Iya. Ya, Mhm. kita ke berita berikutnya. Siap. Jadi ada tren di Bali sekarang. Oke. Di mana-mana desainnya unik gitu. Oke. Nah, kita screen share deh Ya. buat bantu yang viewer-nya. Ya. Oh, ini di YouTube by the way kalau. Oke. Ya. Nah, ini di Bali Mhm. ada rumah namanya Sevens of the Cloud atau Oh, something oke. like that. Ya. Mhm. Jadinya begini. Di sini banyak nggak ya kalau begini-begini? Kalau ada, saya bilang, Ada di ya? Washington State ada, cuman nggak di sini-sini. Di sini maksudnya Seattle Maksudnya ya? bukan Seattle. King County gitu ya? Ada di King County, saya pernah lihat mungkin lebih ke arah east, jadi ke Sammamish, Issaquah jalan sedikit lagi. Ada, saya pernah lihat rumah-rumah yang unik-unik. Karena kan ada magazine-nya kan. Uniknya gimana tuh, Fis? Seperti kayak gini, Seperti ada yang begini? dia punya arsitekturnya juga beda-beda. Dan kalau rumah-rumah di Medina juga atau di Clyde Hill, ada juga yang seperti ini, terutama kayak seperti rumahnya Bill Gates itu kan. Dia Iya. kan strukturnya udah keren banget ya, udah beda-beda. Ada. Cuman rumah-rumah seperti ini pasti ketutup. Maksudnya nggak, dari luar ini ya, pasti mereka banyak. Mereka banyak Iya, ya, ditutup. layar-layarnya gitu ya? Ada gate-nya, terus masuk ke dalam, baru nanti kamu bisa, iya rumahnya ternyata kayak gini ya. Tapi kalau yang buat kita ya kayak di sini ya. Oke, tadi pertanyaan pertama kalau ada. Oke. Banyak atau enggak? Enggak kalau saya bilang. Enggak ya? Karena faktor cuaca. Maksudnya kita punya season di Seattle ini kan cocoknya seperti di California. Iya. Yang panas terus gitu nggak Iya. hujan, nggak ada salju. Soalnya kalau di sini Hujan terus. hujan, Ya. dingin kan kita terus salju juga kan. Jadi Ya. terus musim gugur dan kamu lihat di sini kan masih hijau ya, banyak kayak pohon-pohonan yang nggak boleh tebang juga, pohon-pohon pinusnya segala macam. Jadi itu kadang-kadang juga yang menghambat orang-orang buat bangun rumah seperti ini. Kolam renang pas dipasang cuman setengah tahun ditutup. Jadi kayak kecil juga. Iya, jadi kalau ada pun pasti kolam renangnya di indoor. Walaupun outdoor-nya ada ya. Cuman ya itu outdoor-nya kan nggak mungkin renang waktu winter kan. Jadi ditutup sama mereka gitu. Tapi kalau yang style kayak gini ada, tapi kalau Ada ya? ada. Kalau kayak bambu nggak mungkin kayak sini ya? Bambu belum lihat. Iya. Iya. Soalnya hujan terus juga rempok. Iya. Itu kan yang rumahnya Bill Gates itu kan kayu-kayu kan modelnya, stylenya dia punya siding segala macam. Kayaknya saya pernah lihat orang pernah post di YouTube rumahnya Bill Gates seperti apa yang sound. Nggak pernah lihat nggak itu? Nggak pernah sih. Kita mungkin bisa look things up. Coba nggak tahu itu masih ada nggak ya? Coba ya. Bill Gates House di YouTube tuh saya pernah lihat tuh dia punya Di Washington ya? Iya, di Medina tepatnya. Ini dari luarnya. Orang waktu itu di YouTube kasih ada videonya yang dia pakai sound segala macam, sound controller. Ini long time ago ya. Tapi ya seperti inilah rumahnya dia. Ini beda banget. Beda banget. Pada di sini ya. Wah, ini ya dia juga tanah rumahnya itu besar sekali. Jadi saya biasanya juga kalau ada klien yang pengen lihat seperti ini, saya kasih tahu. Jadi saya ajak tur. Mau lihat nggak rumahnya Bill Gates di mana? Tapi ya kita nggak bisa masuk ya tentunya. Iya. Dan juga kita nggak bisa deket banget, soalnya ada gate-nya, ada pengawalnya. Dan di daerah-daerah rumahnya Bill Gates nih, kan itu masuk muter-muter ya. Itu tuh si Bill Gates sudah beliin rumah masing-masing sebelum ke rumahnya. Dia ada SWAT timnya sendiri.
ada manajer rumah Ada manajer. SWAT team. Iya. Jadi dia penjaganya bukan cuma pengawal-pengawal biasa ya. Udah Iya. Wah ini kelasnya beda. orang luar biasa, Oh, iya. udah kelas. Iya, jadi setiap menuju ke rumahnya itu rumah-rumah itu udah dibeli dia buat ada yang manajernya, jagain iya. gitu ya. Manajernya, rumah pengawalnya, rumah siapanya, jadi Hmm. dibeliin deket-deketnya dia gitu. Tapi kalau gue lihat Ya. di Seattle banyak ya rumah gini ya. Banyak. Kayak di sampingnya tuh air. Iya. Taruh Waterfront, betul. waterfront. Iya. Ini kebetulan si Bill Gates ini kan, ini airnya kan Lake Washington. Hmm. Kalau kita dari 520 dari arah Udap menuju Bellevue, sebenarnya kelihatan di sebelah kanan rumahnya. Cuman ya orang nggak tahu yang mana kan banyak rumah-rumah banyak yang ini gitu ya, ya. iya. Cuman ya kayak gini-gini banyak. Ya. Beda, kenapa di Indo dikit kayak gini ya? Nah, Indo mungkin nggak tahu ya, kalau saya kurang terlalu tahu di Jakarta gimana. Kalau di Jakarta juga kurang ya. banyak ya. Iya, kalau di Bali mungkin ada ya beberapa ya, tapi di Bali jadi villa ya biasanya ya, sama resort. Mungkin ya itu saya juga kurang paham ya, kenapa ya? Apa karena rumah-rumah yang di samping nggak tahu ya, saya ini cuma ini ada di Indonesia itu kebanyakan yang punya pemerintah. Mungkin ya, nggak tahu ya. Mungkin, Iya. spekulasi aja. Soalnya kan biasanya kalau nggak dijadiin tambak biasanya gitu ya. Ya kan? Atau mungkin air apa namanya? Danau dan air-airnya nggak tahu ya itu paling dekat daerah pelabuhan, jadi buat kapal dan nggak memadai buat bangun rumah bisa jadi ya. Ya itu jadi banyak faktor-faktor tertentunya. Iya. Sama kalau lihat di sini ya. Apalagi kalau kemarin bos saya baru keliling rumah-rumah, baru lihat gitu kan sama teman. Iya. Kita diskusi. Orang di sini tuh, misalnya kita di belakang. Iya. Itu rumah kan beda-beda semua nih kelihatannya. Benar. Yes. Estetiknya kayak beda-beda semua, orang kayak peduli gitu ya. Iya. Kalau di Indo tuh rumah kayak seragam loh. Oh iya, satu paket gitu ya. Satu paket gitu. Iya, karena gini ya, di Indo itu kalau saya perhatikan kebanyakan rumahnya kan dia yang bangun satu perumahan gitu ya. Jadi perumahan yang ada yang baru, ada yang lama. Makanya kadang-kadang ya mirip-mirip lah. Jadi udah ada sebutannya, sketsanya udah sama, jadi tinggal ikuti ini, bangun. Dan sebenarnya juga ada bagusnya juga sih sebenarnya, karena mereka sudah tahu pros and cons-nya. Jadi kalau diganti sedikit pasti kayak gini nih. Jadi bangunannya seperti ini aja gitu. Jadi mungkin belum terlalu banyak orang yang berani ganti-ganti sini sana, karena kan kelihatan bagus di Amerika misalnya. Coba dipakai bahan yang sama di Indonesia, mungkin belum tentu bisa sama. Maksudnya kayak dalam segi cuaca kan beda kita ya. Dari kering dan lembabnya dia bawa kayu-kayu. Biasa Indo lebih lembab. Contohnya ya di Washington State aja sama California, rumahnya itu siding-sidingnya itu yang luarnya itu beda. Kalau kamu perhatikan di Seattle ini kan kayu. Jadi mereka itu atau dipakai vinyl, kadang-kadang stucco itu yang kayak semen, disemenin. Ada. Tapi kalau di California kebanyakan stucco itu yang tadi saya bilang, yang pakai kayak semen dilempar terus digosok-gosok. Kayak di Indo lah ya. Jadi tapi Indo kan biasanya halus. Di sini agak kasar gitu ya. Iya, kalau stucco tuh kayak agak kasar-kasar. Kalau stucco di sini di California yes. Tapi kalau kayu di California mungkin lebih no. Karena satu, suhunya lebih beda, lebih lembab, dia lebih panas, ada rayap. Di sini rayapnya nggak hidup. Walaupun kita ada summer, nggak sempat mati ya. Makanya orang-orang bangun rumah kok kayu ya. Saya juga dulu pertama lihat ini nggak apa-apa nih rumah pakai kayu nih, nggak dipakai rayap atau apa gitu ya. Biasanya lapuk lah. Enggak kata. Ya itu. Kalau di Indo kan yang rumah kayu mesti disemprot dulu ya. Ada semprotnya. Kalau kan dipakai rayap kan. Tiap berapa lama? Di sini nggak usah disemprot. Itu enaknya kenapa rumah kayu di Seattle, di Washington State rumahnya itu nggak usah dirawat seperti sampai semprot kayak rayap. Kalau di California ada rayap. Hidup di sana. Jadi kalau punya rumah kayu di sana ya perawatannya lebih beda lagi. Pros and cons-nya kira-kira gimana ya? Kalau di sini kan ada winter, ada autumn gitu kan. Kalau di Indo lebih lembab mungkin ya, sama panas doang gitu. Betul. Pros and cons dalam materialnya gimana ya? Nah ini yang tadi ya, sorry. Kalau sebenarnya dari segi material kan kalau
ya Washington kan banyak kayu ya, tadi saya bilang ya. Karena jadi mereka makanya memakai kayu itu lebih gampang dan lebih murah. Murah dalam hal juga ininya, construction-nya. Iya, karena di sini nih udah kebiasa dengan bangun dari kayu ya. Jadi kayu maksud saya juga jangan berarti nanti pikir orang, oh yang kayak di Indo yang triplex papan gitu itu ya. Iya, yes juga, ada juga kerangkanya kan kayu. Terus kan mereka kasih apa namanya nih, semacam kayu ininya, terus dia kasih plywood. Plywood itu yang kayu yang tebal segini nih, yang biasanya di antara lantai dasar ini pasti dalamnya juga plywood. Ada gitu. Iya, terus makanya mereka cover lagi pakai semen. Nah, plywood ini juga dipakai buat dinding-dindingnya. Terus abis itu baru ditempel kayu-kayu lagi. Tapi semuanya rata-rata kayu. Nah, ini nih maksudnya udah hal arsitektur, kontraktor di sini udah paham. Jadi buat seperti bangunan seperti itu jauh lebih murah. Dibanding dia mesti pakai semen dan stako tadi ya. Nah, jadi dalam segi waktu dan ongkos lebih murah jauh. Iya, nah ini tapi kalau kita apply tadi pertanyaan kamu ke daerah yang lebih panas dan lembab, ya mungkin gampang yes, tapi bahan mungkin lebih kurang. Kedua, perawatannya. Ingat tadi kan kita mesti lebih rempong deh. Iya, jadi mesti semprot rayap setiap tahun. Ujung-ujungnya pasti ya kalau kita mau save cost, ya udahlah pakai bahan yang biasa orang pakai aja di sini. Jadi lebih kan tujuannya lebih minimize maintenance cost. Iya. Padahal secara logika itu kalau ada winter lebih ribet gitu harusnya ya. Iya. Cuman ternyata kalau panas itu lebih banyak mikroorganisme lah biasanya. Betul. Yes. Kita ke next. Ada statistik lah. Ini dari statista.com. Dibilang kalau real estate ya di Indonesia itu 2,5%. Udah naik tinggi banget dari 2018-2017 gitu ya. Lebih tinggi daripada food service sama bisnis. Sebenarnya Corolan ini udah lama di Seattle kan ya? Iya. Sempat balik ke Indo nggak ya? Sempat beberapa kali. Ya? Iya. Kira-kira ngeliat tren ini di sana nggak ya? Pas lagi keliling-keliling gitu? Iya, tapi waktu zaman-zamannya balik, malah karena saya nggak tahu ya di Jakarta, karena saya tinggal di Surabaya. Iya, di Surabaya. Kok kelihatannya nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Ini nggak tahu ya. Ini saya punya dengar dari orang-orang gitu ya. Sejak amnesti itu malah drop. Iya, jadi sampai sekarang pun saya lihat setiap balik ini kan karena saya juga pengen dong investasi di Indonesia gitu ya. Tapi kok kelihatannya dikirim-kirim harga di-cut gitu, terus di setiap perumahan tuh dijual. Jadi saya merasa wah ini kenapa ya kurang? Iya, kan ya banyak lah orang punya spekulasi ya. Kadang-kadang ada bilang wah ini supaya nggak di-track lah. Jadi ada orang yang beli juga takut lah karena nanti pas ditanya uangnya dari mana gitu ya. Masalah pajak dan lain ya, saya ini spekulasi ya. Tapi ya selama ini saya yang bolak-balik dan selama ini kan saya juga ada tahu beberapa agent di Indonesia lah ya, kan suka kirim WA tuh. Harga sekarang cuma segini, saya bilang, loh cepet banget turunnya kok, banyak banget gitu. Ini cepet tuh. Iya, memang lagi susah. Nyatanya nggak juga ya, saya lihat di Indonesia orang-orangnya kayak makmur-makmur aja. Jadi kalau apakah mereka mungkin investasi di tempat lain, maksudnya tempat lain, di kota lain, mungkin ke Bali gitu. yang lebih bonafit gitu ya, atau ke luar negeri mungkin, ya kan? Ya mungkin ini ya, karena ya mungkin aja terjadi di beberapa daerah ya, maksud saya mungkin di Jakarta bisa lebih kelihatan lah, karena kan rata-rata uangnya berputar di Jakarta nih. Mungkin ini bisa dilihat banyak di Jakarta, tapi Surabaya itu ada sih, cuman nggak gede banget gitu ya, kayak drastis kayak di sini langsung tiba-tiba bam hajar gitu. Makanya yang saya bilang tadi banyak aja rumah itu masih dijual belum laku. Saya pulang lagi masih dijual belum laku gitu. Saya banyak dengar, saya malah keinget gitu di Jakarta itu banyak cerita. Misalnya tanah kosong gitu. Di depannya ada tulisan biasa kan dijual, nomornya berapa gitu. Kadang-kadang ada agent nakal gitu. Gitu. Iya, ditaruh bukan tanah dia. Cuma ditaruh tempel jadi banyak gitu, ada 14 lak gitu. Kayak scam gitu maksudnya. Orang bingung teleponnya gimana.
Banyak banget nomor. Bisa juga ya? Iya, Oke begitu. oke oke. Jadi ya nggak tahu juga itu gimana ya mereka ngakalinnya gimana. Susah Cuma ya? mungkin mereka ada koneksi atau gimana gitu kali. Iya iya mungkin Iya. ya. Iya, itu terus interesting juga. Mhm. Nah, di sini Indonesia one of the strongest loh Hmm. di daerah Asia gitu ya. Iya iya iya, buat Southeast Asia kali ya? Southeast Asia Heeh ya. heeh. Kira-kira sebenarnya kemarin saya ngobrol sama orang Bali itu kan. Oke. Katanya secara attractiveness Indonesia, Bali itu salah satu yang paling atraktif di world katanya. Betul betul Ya, betul, iya. ROI-nya tinggi banget katanya. Benar benar, dari tourism ya. Iya, dan investasi pastinya. Kira-kira itu sebenarnya kalau pakai logik ya Yap. ada lah logikanya. Kayak kita keliling-keliling di sini, Ya. orang di sini taunya Bali doang nggak tahu Betul. Indonesia. Iya iya, sebelah mananya Indonesia gitu kan. Iya, mereka Iya malah iya. nggak tahu, oh Bali Indonesia Iya katanya. iya, betul betul betul. Iya, Kadang-kadang gitu. benar benar. Nah, itu mungkin dari popularitasnya ya mungkin ya. Atau tapi kalau dipikir-pikir mungkin dari kota lain misalnya dari China atau Ya. dari mana gitu ya. Mhm. Kenapa salah satu yang paling atraktif ya Bali ya kira-kira ya? Iya jadi, gini ya, saya sempat tanya kebetulan saya juga ada partner sama developer di Bali namanya Mirah Group. Hmm. Nah ini saya juga sempat tanya mereka karena saya tanya kebanyakan investor terbesarnya itu dari mana? Rata-rata dia bilang ya dari Asia atau orang Australia lah ya, Australia, Singapura, Malaysia, China, baru-baru China mulai lah ya. Dan satu karena memang ini destinasi turis. Kan saya juga bilang loh, cuman ya memang turis iyalah ya, tapi kan di Asia bukan cuma Bali aja. Iya gitu ya. Karena ada Thailand, Bangkok juga Iya. kan termasuk kan. Heeh. Ya ada yang bilang ya Bali lebih murah atau lebih dekat, terutama Australia cuma 3 jam sampai. Dan budayanya orang juga suka, orang-orangnya mereka juga suka gitu. Dan currency-nya juga lebih murah gitu kan. Lebih menarik ya buat orang ya? Betul, Ini ya? betul betul betul. Iya, dan mereka juga culture-nya itu loh yang interesting juga Iya. katanya mereka, benar. Katanya Dia bener friendly banget orangnya begitu. bener, itu yang jadi yang susah banget kan dicari. Kan di mana kamu bisa liburan, tapi kamu bisa percaya sama orang-orang Iya. iya, yang sananya. Jadi Iya. nggak kayak, wah liburan tapi dompet mesti dijaga dulu nih gitu ya. Diculuk gitu. Iya, entar ada malingnya lah. Jadi kan di Bali, ya itu, jadi mereka lihat culture-nya, suhunya pastinya ya kan. Kalau di mana lagi dingin, lagi winter dari China misalnya, Jepang, Korea kan lagi kayak sekarang kan lagi winter nih. Kan ke Bali lebih enak, panas. Iya. Itu ini loh, Iya. saya kemarin ngobrol juga sama si Bli ini. Katanya banyak orang Bali, orang luar gitu, malah nganggap Bali rumahnya. Oh, Bukan iya. nganggap Ya. di sini rumahnya. Iya 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 iya. Dan juga itu kali ya, banyak orang yang kerja dari yang work from home, tapi work from Bali. Yang Oh iya iya banyak banget ya. Remote work. Iya 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 iya, make sense juga. Bikin menarik banget gitu Bener. ya, alamnya segala macam. Orang-orang seperti itu make sense sih. Mereka karena kerja pakai komputer aja, penghasilannya dari US dollar, tapi spend-nya rupiah. Iya. Wah, miliarder. Wah, Iya. enak banget. Enak banget. Bisa Iya. kerja begitu. Iya 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 iya. Oh, jadi selama COVID-19 Ya. justru banyak company di Indo yang malah naik residensial. Oke. Menarik ini ya. Orang Iya. nggak boleh keluar rumah tapi bisa gitu. Nah, karena orang butuh rumah. Nih, ini contohnya di sini sebenarnya mirip nih. Waktu 2020 ya. Kita kan walaupun COVID-19 tapi 2020 kan. Iya. Saya kebetulan waktu itu pas ada listing kondo. Jadi kondo itu apartemen. Jadi ini ya, ini buat pengetahuan orang Indonesia juga kebanyakan. Orang Indonesia itu ternyata kondo dan apartemen itu sama ya. Saya baru tahu karena saya beberapa kali ketemu antar klien, saya lihat rumah. Saya ngomong kondo apartemen, mereka pikir itu satu hal yang sama. Kalau di sini apartemen itu beda dengan kondo, walaupun bentuknya bisa sama. Kayak gedung ini kan apartemen. Kondo bisa seperti ini juga. Bedanya kepemilikan. Kalau kondo yang punya kamar-kamarnya satu orang, maksudnya kamu beli. Jadi satu orang punya semuanya. Satu kamarnya aja. Apartemen kamu punya satu gedung. Artinya kamar-kamar disewakan, bukan dijual. Bedanya kayak gitu. Oke. Ya, jadi makanya orang bilang, saya mau beli apartemen, oh satu gedung, saya bilang gitu. Di sini kan soalnya pemahamannya beda.
Apartemen itu the whole building. Oh, berarti kalau di kondo orang nggak bisa pakai luar ya gitu ya? Atau Kecuali kamu beli satu gedung. kecuali Then you have the whole condominium. Oh, Karena ownership-nya beda. Jadi kayak kalau malah kayak hotel gitu ya? iya, hotel tuh apartemen. Oh, hotel apartemen. Karena kamu kan punya gedungnya, bisa pakai gitu. kamarnya kamu sewakan kan, basically ya, short term kalau hotel ya. Itu apartemen kalau di sini panggilnya. Kalau kamu kamarnya kamu jual satu-satu, nomor 1 500.000, nomor 2 lantai 10 5 juta misalnya gitu ya. Itu kondominium. Bedanya gitu. Nah, tadi balik ke ya ini pengetahuan ya. Jadi orang Indonesia juga kadang-kadang suka kan soalnya dibilang kondo apartemen, oh sama gitu ya. Di sini bedanya kepemilikannya. Jadi tapi apartemen juga bisa dijadiin kondo. Tapi kamu mesti lapor minta ngurus di City of Seattle or city apa? Bilang saya mau rubah apartemen jadi kondo. Oh, artinya kamu bakal jual tuh satu-satu kamar-kamarnya. Ada prosesnya dan ya ada kayak kota city-nya mesti ngecek segala macam, listriknya bisa dipisah-pisah nggak? Kayak gitu-gitulah. Jadi biasa kondo tuh nggak ada amenities biasanya ya? Bisa juga. Bisa ada juga. Makanya nanti ada yang namanya HOA, Homeowners Association. Ini pasti ada di kondo. Artinya HOA ini yang menulis peraturan-peraturan apa aja. Contohnya kan kita kan share satu, misalnya di sini ini DM ini kan biasanya apartemen ya. Tapi ini kan bisa jadi kondo nih. Kan oke, ownernya punya kamar masing-masing. Pertanyaan siapa yang ngurusin tangga-tangganya? Siapa yang ngurusin liftnya? Nggak ada kan? Kalau di kondo nggak ada yang mau gitu. Akhirnya HOA mesti bilang setiap bulan masing-masing pemilik $500 transfer buat ngurusin itu ya, maintenance fee. Ya, kalau nggak ada yang mau tanggung jawab kan? Kalau saya nggak punya, itu saya nggak tinggal di atas kok, ngapain saya bayar? HOA ini yang ngurusin. Dan ini kan satu gedung ini, roofnya kan cuma di atas. Nggak mungkin orang di lantai 1 kan bocor ya, nggak usah bodoh saya di lantai 1 gitu kan. Nah, HOA bilang maintenance, roof, semua bayar. Ada. Itu diatur sama HOA, Homeowners Association. Lebih murah jadi kondo ya biasanya? Tergantung juga. Tergantung tahunnya, tergantung lokasinya. Soalnya tapi dan kondo kan mesti beli kan. Apartemen kan sewa. Jadi tapi kalau kondo itu udah beli, udah punya kamu, yes. Ownernya bisa sewakan, sure. Tergantung lagi HOA punya regulation. Karena HOA bilang nggak boleh disewakan ya. Karena beda kan. Kalau misalnya kamu punya kondo, disewakan nggak disewakan itu beda. Karena tergantung penyewanya. Karena penyewa ini kan nggak peduli rumahnya kan, nggak peduli peraturannya. Orang saya sewa sama ownernya si Bob gitu kan. Saya pokoknya bayar dia 5.000 per bulan, saya udah nggak mau ngurus apa-apa. Dia ngurus semuanya gitu. Tapi kan homeowner yang lain kan ngurus dong. Ini rumah saya nih. Itu orangnya berisik banget tuh di bawah tuh, suka party. Kan ya kan. Jadi dan itu dia suka bawa anjing terus dikencing di mana-mana misalnya gitu ya. Kan yang mesti ngurus dia kan ownernya dong. Nah, makanya kadang-kadang beberapa HOA kondominium nggak kasih no rental at all. Atau boleh rental cuma 15% dari semua unit. Atau ada yang bilangnya terserah rental atau enggak silakan, ada. Dan itu bakal pengaruh dengan orang-orang, maksudnya bakal adanya tenant denda ini bakal pengaruh dengan ekosistemnya kondominium, iya dong. Karena lagi tenant nggak peduli sama kondisi rumahnya, rusak berantakan. Mereka peduli kamarnya dia doang. Iya, jadi orang saya sewa satu flat ini kok saya nggak ngurusin yang lain-lain, saya bawa anjingnya, bawa teman party nggak ngurus gitu ya. Makanya kebanyakan kondominium yang benar-benar bagus nih, HOA-nya mereka nggak kasih rental. Nah itu baru pasti bagus gitu. Nah, sorry tadi kita tuh mau ngomong soal apa tuh? Oh nggak apa-apa kita. Oke. Ngobrol aja. Tadi soal COVID kan? COVID. Iya. Yang COVID ini tadi jadi gini, balik ke COVID ya. Ini benar karena gini, waktu COVID kan kita semua work from home. Kamu bisa bayangin ya, misalnya kamu di kondonya seperti gedung ini nih. Kamu di sini 24/7, ada anak kamu, bayangin ya, anak kamu di rumah yang masih toddler gitu, istri kamu ya, dan kamu masih kerja di sana. 24/7, stres pasti. Gymnya tutup, kemana-mana tutup. Jadi di kamar aja. Aduh, itu capek juga. Wah, waktu 2020 drop kondo di Seattle. Orang keluar beli rumah, rumahnya naik harganya. Sama kayak Limbo ini. Jadi makanya saya bilang ada mirip.
Tapi sekarang udah balik lagi karena ya kamu lihat orang-orang kan udah balik kerja kan. Ya. Udah, Orang baru mulai iya, jadi lagi gitu ya. masih balik lagi tuh beli kondo yang dekat-dekat tuh. Soalnya kan suruh at least 3 kali seminggu masih masuk. Ya udah pastilah mereka cari di dekat kantor dong. Kalau nggak gila, sekarang jalan aja macetnya luar biasa. Pasti balik lagi gitu. Iya. Tapi kalau mikir-mikir yang tadi itu ada lagi orang tuh ada punya kondo, dibeli, disewain lagi segala macam. Investment gitu ya. Serunya real estate gitu ya. Semuanya bisa diakalin gitu. Bener, cuman gini ya, kan gini, makanya kalau saya sama klien saya suka tanya dulu rental gini, soalnya ini agak vague ya. Jadi ini mungkin jangan-jangan apa namanya, kadang-kadang misalnya nih, ECO-nya bilang no rental. Oke, orang tanya, tahu dari mana? Ya kan? Bener dong? Pernah ketemu tetangganya yang mana orangnya gitu ya? Siapa tahu ini saudaranya lah, adiknya atau siapanya kan nggak ada yang tahu kan? Boro-boro say hi, nggak tahu selama 5 tahun, mesti nggak tahu tuh cewek atau cowok yang tinggal di situ atau kadang-kadang kalau di bawah itu nggak pernah ketemu juga. Kamu dari mana? Wah ini gawat juga ya kita ngomong di podcast ya. Untuk ngomong Mungkin gitu. Kamu dari mana? Dari ini yang biasanya nge-track HOA-nya dari surat-surat yang dikirim ke mailbox sesuai nggak dengan nama ownernya. Oh, oke. Nah, biasanya dikasih listnya orang. Iya. HOA-nya tahu kan, ownernya Bob, misalnya Bob Mariadi gitu. Loh, kok yang sewa Jondo gitu? Maksudnya yang surat-suratnya Jondo. Wah, rental nih jangan-jangan nih. Biasanya gini nih orang-orang dia nggak di surat-suratnya biarin datang ke situ. Dia bilang ke tenannya, nggak apa-apa, surat saya biar di sini aja. Kalau ada surat nama saya, it's okay. Nanti saya kolek lah seminggu sekali. Kan jadi terus surat kamu ya kirim sini nggak apa-apa. Jadi akhirnya yang datang kan Jondo dan Bob Mariadi. Nggak masalah karena ownernya masih lihat si Bob Mariadi mungkin Jondo ini gitu. Mungkin adiknya atau iparnya gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Orang gini lah kayak akal-akalnya. Waduh, saya tahu kayak gini ya karena saya udah tahu mengalami. Maksudnya mengalami ada klien seperti ini dan teman-teman saya juga ada yang seperti ini. Dan saya pernah mikir juga karena mereka tahu dari mana ya? Nggak pernah tahu. Terus saya tanya-tanya teman saya gitu yang di real estate yang pernah ketahuan. Ya jawabannya itu dari surat. Karena suratnya datang nama listriknya nih. Kan ada bill di utilities ya, listrik, air. Kok namanya beda? Ya kan? Pasti langsung si homeowner, si HOA-nya, kamu sewain ya? Wah, habis. Kalau selama itu masih sama, nggak apa-apa. Makanya yang lebih aman kalau sewain kamar. Biasa orang Indo kan suka sewain kamar nih. Kamu pakai satu kamarnya, satu lagi tenan lain, itu lebih aman. Nggak ada yang tahu. Sampai kamu jual lagi juga ada, karena saya pengalaman ada klien seperti itu. Saya yang ngurusin jual belinya waktu itu. Nggak pernah tahu selama mereka tinggal sana. Ada tenannya yang tinggal sana. Sorry. Perangnya enaknya tuh kalau reset tuh ada serunya tuh perang strategi gitu. Iya, betul. Dari auditnya ngelihat surat. Iya, benar. Soalnya jujur nggak ada yang ownernya, apalagi misalnya tetangga kamu boleh kita Asia gitu ya, dia juga nggak kenal kali, di mukanya sama, orangnya iya kali ya. Kadang-kadang rasis cuma orang Indonesia ngomongnya begitu, orang Asia sama semua. Itu si John, John udah padahal nggak tahu siapa. Coba deh. Iya. Aduh. Ini kita terakhir lah. Oke. Ada, malah government Indo pengen lower interest rate katanya. Oke. Yap. Lower interest rate itu kalau nggak salah bikin makin menarik kan, kayak beli macam-macam, utang juga lebih enak gitu ya. Betul. Kira-kira kenapa ya orang Indo, pemerintah Indo mau kayak gini gitu ya? Mungkin kalau buat ini ya nge-boost pembelian transaksi. Karena kan kalau misalnya kayak sama di sini halnya ya, kan di Seattle ini kebetulan sekarang lagi interest rate kita lagi naik. Apa yang terjadi kalau interest rate naik? Pembelian berkurang karena harga rumahnya kan jadi mahal kan. Yang tadinya kita bisa beli 500.000, sekarang rumah 500.000-nya serasa 750.000 misalnya. Jadi buat ngebus lagi bagaimana supaya orang mau minjam lagi dan beli rumah lagi, kan tergantung dari berapa persen pinjamannya.
Ya mungkin itu yang kalau saya lihat mungkin pemerintah Indonesia lagi mau coba lakukan seperti itu ya. Lagi coba push pembelian rumah-rumah. Ya kayak itu balik ke saya bilang tadi pertama, kok rumah-rumah yang dijual nggak laku-laku. Saya bilang gitu loh. Apakah mungkin ini salah satu upaya pemerintah supaya bisa orang-orang bisa ada kayak gairah untuk beli rumah lagi gitu ya. Jadi jangan disimpan-simpan aja duitnya gitu. Sama yang rumahnya orang-orang yang pendapatan menengah gitu. Ya, betul. Lebih gampang dapatnya. Benar ya, benar sekali. Ya. Oke deh. Terima kasih Korolan. Oh iya, sama-sama. Iya. Ini chatnya udah enak banget. Oke. And see you guys in the next episode. Bye bye.